Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya, Susanti Amalia. Salam sehat dan semangat semuanya, Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman semuanya. Dalam rangka pretest PPG Daljab 2022 ini, saya sudah membuat video yaitu contoh soal dan pembahasan sesuai dengan kisi-kisi pretest ya. Nah, sebelum mulai, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Oke, tanpa banyak waktu lagi, mari kita mulai. Jadi di video kali ini apa yang akan saya berikan adalah contoh soal beserta pembahasannya sesuai dengan kisi-kisi. Nah, kemarin sempat ada kisi-kisi yang terbaru di mana tidak ada tes potensi akademik. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak akan menemukan soal-soal seperti figural atau matematik karena kita jurusannya bahasa Inggris ya. Nah, untuk di video kali ini subtopik yang akan dibahas yaitu adalah unsur tata bahasa bagian 1. Oke. Kita mulai aja ya. Nah, di sini indikatornya adalah disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan klausa berbentuk conditional type 1 dengan tepat. Oke. Ini adalah contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya di sini. If we go to London, we will visit the tower. It can be concluded that, nah oke, kalau melihat kalimatnya ini adalah tentang conditional if karena ada kata if ya di sini ya, ini conditional type. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Berarti kita harus mengetahui nih untuk klausa berbentuk conditional type itu ada berapa aja. Nah, pasti Bapak Ibu udah mengetahuinya. Jadi ada tiga tipe untuk conditional sentences. Nah, di sini saya memberikan 3 kalimat atau 3 pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, the girl says, if there is a king who would like to adopt me as his child, surely I will be a good princess. Nah, untuk yang kedua, the ladybird says, if I were a woman of a noble family, I would be very happy. Oke, yang ketiga, the ladybird says, "Oh, if I had not been arrogant, surely I would have been a respected queen now." Oke, kita identifikasi 3 pernyataan di sini ya. Nah, untuk kalimat yang pertama di sini, if there is a king who would like to adopt me, berarti ini faktanya atau kalimat ini bisa juga menyatakan bahwa ada kemungkinan ya, this is possibility that there is a king who would like to adopt the girl. Jadi ada kemungkinan nih suatu saat misalkan ada raja yang mau mengadopsi seorang anak perempuan. Nah, ini tipe 1 yang disebut dengan future conditional di mana rumusnya adalah if lalu simple present lalu koma lalu subject plus will plus verb 1. Oke, ini tipe yang pertama. Untuk kalimat yang kedua, nah, if I were a woman. Nah, di sini dia tuh imagining herself, jadi mengandai-andai to be a woman of a noble family, seolah-olah dia itu dari keluarga yang terpandang gitu ya. Nah, ini tipe 2 ini disebut juga dengan present conditional atau kondisi yang sekarang nih. Berarti kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya dia bukan termasuk ke dalam noble family. Nah, untuk rumusnya atau cirinya adalah if menggunakan simple past lalu subject would plus verb 1. Oke. Untuk yang ketiga nih ya. Ini di sini harusnya ada I ya. If I had not been arrogant, katanya gitu. Berarti di sini pernyataan yang ketiga ini menyatakan bahwa si the ladybird ini adalah menyesal gitu. Jadi the ladybird expresses her regret, menyesal. Berarti kejadiannya itu harusnya tuh saya tuh nggak gini gitu. Nah, itu termasuk ke dalam conditional sentences tipe yang ketiga atau disebut juga dengan past conditional di mana rumusnya adalah if past present subject plus would have plus verb 3. Oke, nah itu ada
3 tipe untuk conditional sentences. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal ya. Ini soalnya, if we go to London, we will visit the tower. Oke, di sini kita bisa pertanyaannya adalah kesimpulannya adalah seperti apa ya. Cara mengerjakannya, kita identifikasi dulu nih kalimat ini termasuk conditional sentence tipe berapa. Oke, kita lihat ya di sini. Di sini nih, if we go to London, berarti di sini we go to itu berarti simple present. Dan karena di sini juga ada will visit, berarti ini tipe yang pertama, yang future ya. Nah, berarti di sini ada kemungkinan. Nah, kita cari kesimpulan yang menyatakan ada kemungkinan. Oke. Nah, salah satu caranya adalah tadi kita identifikasi dulu soalnya. Ini termasuk tipe yang berapa. Yang kedua, kita juga bisa menganalisis jawabannya nih. Kalau di sini kita udah tahu tipe yang pertama, berarti kesimpulannya adalah present juga ya. Nah, di sini yang present itu yang mana? It could be itu enggak. Was itu enggak. Ini bisa, probably bisa karena is di ini ada are, berarti itu simple present ya. State itu enggak. Nah, kita bisa mengeliminasi pilihan jawabannya. Nah, berarti jawaban yang kita bisa pilih antara C dan juga D. Oke, kita lihat di sini. We are already in London, atau it is probable that we visit the tower. Nah, seperti yang kita tahu, tipe 1 itu adalah menyatakan a future atau kemungkinan. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau misalkan pilihannya C atau C di sini, if we go to London, berarti kita apakah sudah ada di London? Tidak ya, karena kita berandai-andai nih. If we go to London, berarti yang ini salah. Berarti yang benar adalah yang D. It's probable that we visit the tower. Nah, seperti itu ya, teman-teman semuanya. Ada satu lagi soal. Yang ini ya. Oke, soalnya adalah bla 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 bla, Mr. Man will certainly attend the meeting. Oke. Oke, ini maksudnya meeting sepertinya ya. Sorry, ini meeting. Oke. Nah, ini maksudnya meeting. I'm sorry, ini sepertinya typo. Nah, atau rapat. Bla bla bla, Mr. Man will certainly attend the meeting. Oke. Nah, di sini kita cari kalimat yang cocok dengan di sini pernyataan yang ini. Nah, karena di sini analisis dulu nih, ini termasuk tipe yang keberapa? Kita lihat ada will di sini, berarti tipe yang pertama. Berarti setelah if, kalau tipe yang pertama itu harus simple present. Nah, di sini kita cari aja yang pakai simple present. Didn't, enggak ya, ini enggak. Nah, berarti yang benar adalah yang ini karena ada kata does. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang selanjutnya. Disajikan sebuah teks kalimat, peserta mampu menganalisis untuk mengganti kata tersebut menggunakan afiksasi yang benar. Oke. Afiksasi, berarti ini materi tentang afiksasi. Nah, ini contoh kalimat, contoh pertanyaannya. She's thinking of going back to university and taking a bla 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 graduate course. Nah, kita cari depannya tuh yang cocok yang mana. Nah, sebelum kita menjawab soal yang ini, apa sih afiksasi itu? Oke. Afiksasi atau afikses di sini adalah imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu imbuhan. Nah, imbuhannya ada yang di depan yang disebut dengan prefixes. Kalau yang di belakang itu namanya suffixes gitu. Nah, prefixes ini atau suffixes ini semuanya mengubah kalimat, mengubah artinya. Jadi change its meanings. Jadi kata dasarnya, misalkan contoh ini ya, ini prefixes, berarti ditambahnya di depan rootnya atau akar katanya adalah friend, ditambah un jadi unfriend atau unfriendly boleh, happy jadi unhappy gitu, do jadi undo. Nah, ini artinya itu berubah. Kalau tadinya happy jadi unhappy, berarti kalau happy senang, unhappy itu adalah tidak senang. Nah, karena kalimat un di sini itu artinya not ya. Di sini kalau this itu artinya opposite. Kayaknya seperti
agree, setuju, jadi disagree atau tidak setuju. Nah, seperti itu contohnya. Dan untuk suffixes itu ditambahkannya di belakang. Seperti love itu jadi lovable, berarti ditambahkan able di sini ya. Nah, lalu comfort itu comfortable, lalu enjoy itu enjoyment. Nah, ini beberapa contoh suffix yang biasa kita temui. Contohnya full, tambahan full di sini. Nah, ini root katanya adalah beauty, ditambah full jadi beautiful. Nah, untuk suffix ini kebanyakan berupa jadi adjective ya. Adjective. Jadi kata yang diubahnya itu menjadi adjective atau berubah menjadi noun. Oke, seperti ini. Pay itu kan verb ya, atau kata kerja, ditambah men jadi payment atau pembayaran, jadi noun gitu. Jadi untuk suffixes dan prefixes ini mengubah meaning dari akar kalimatnya. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini ada 2 soal yang saya berikan. Yang pertama yang tadi, nah mana affixes atau suffixes yang tepat untuk mengisi pertanyaan di sini ya. Oke, untuk number 1 di sini, she's thinking of going back to university and taking a bla 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 graduate course. Nah, di sini apakah pre-graduate, undergraduate, postgraduate, ungraduate atau regraduate? Berarti untuk menentukan yang tepat kita harus memahami kalimat sebelumnya. Nah, dia itu berpikir untuk kembali, going back to university, berarti sebelumnya pernah di universitas tersebut lalu kembali. Nah, kalau misalkan berkata tentang course atau kuliah, itu biasanya kalau kembali ada 2 ya, apakah dia itu tidak lulus kembali atau dia itu ngambil yang selanjutnya gitu ya. Nah, di sini kalau pre itu kan berarti belum ya, belum lulus. Nah, itu tidak mungkin karena kembali gitu ya. Nah, under itu di bawah, enggak. Post itu bisa, un itu tidak lulus, re itu kembali. Untuk regraduate itu enggak tepat gitu. Jadi yang benar adalah postgraduate. Postgraduate course itu di sini maksudnya adalah jenjang berikutnya setelah graduate gitu. Nah, seperti kalau tadinya S1 berarti S2, kalau tadi S2 mungkin ngambil S3. Nah, seperti itu ya. Berarti yang tepat adalah postgraduate. Nah, untuk number 2 di sini, don't let failure dishearten you. You must fight against. Nah, di sini mana kalimat yang kata yang udah ditambahkan dengan suffixes yang tepat untuk untuk di sini nih, untuk berada di kalimat di sini. Nah, di sini kita lihat analisis kalimatnya. Don't let failure dishearten you, katanya gitu. Jangan sampai kegagalan itu ya bisa menyakiti kamu gitu. You must fight against. Nah, yang mana nih? Discourage. Nah, di sini kan you must fight against. Kita harus cari yang noun berarti di sini ya. Di sini yang noun itu adalah discouragement gitu ya. You must fight against discouragement. Jadi kamu harus melawan ketidakberanian itu gitu. Jadi harus berani. Nah, seperti itu. Yang benar adalah yang ini, discouragement. Oke. Next ke indikator yang selanjutnya. Disajikan sebuah teks rumpang, peserta mampu melengkapi teks dengan klausa yang sesuai. Oke. Berarti ini adalah tentang klausa. Nah, klausa ini memang kalau menurut saya sendiri itu agak complicated untuk dibahas sendiri ya tentang klausa ini. Nah, ini contoh soalnya ya. Sebelumnya kita bahas dulu nih, klausa itu ada yang seperti apa saja. Nah, berbicara tentang klausa itu ada 2 tipe, ada dependent clause dan independent clause ya. Kalau dependent clause itu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya harus ada kalimat lain yang menunjang kalimat tersebut. Nah, yang namanya klausa itu terdiri dari subjek dan predikat ya. Tapi klausa ini tidak dapat dipakai untuk menyatakan satu pikiran yang utuh. Oke. Kalau independent clause itu klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kalimat. Jadi tidak perlu ada kalimat lain yang mendukungnya. Nah, itu adalah 2 tipe ya. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Nah, untuk menggabungkan itu wajib menyelipkan kata-kata di bawah ini ya. Apakah itu menggunakan coordinate conjunction? Coordinate conjunction ini saya singkat jadi fanboys. For
and, nor, but, or, yet, and so. Nah, itu adalah fanboys ya singkatannya. Lalu bisa juga disambungkan atau digabungkan dengan semicolon atau titik koma. Ada juga adverbial conjunction. Nah, seperti however, rather, therefore. Nah, itu conjunction menghubung-hubung antara dua kalimat ini. Banyak lagi contohnya ya. Nah, seperti ada juga pronouns conjunction gitu, kayak seperti who, where, itu sama termasuk pada conjunction. Oke. Untuk clause ini mungkin harus ada pembahasan video khusus, nanti insya Allah saya buat kalau misalkan teman-teman menginginkan penjelasan tentang clause. Oke. Nah, kita langsung aja ke soal ya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, you need to put more effort into your work. Nah, you won't get a passing grade. Kita analisis dulu nih kalimatnya. Kalimat yang pertama, apakah ada subjek dan ada predikat? Ada ya. You need. Oke. Lalu di sini ada juga you want. Berarti ini adalah 2 klausa. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Yang tadi dengan menggunakan conjunction. Oke. Mana yang tepat untuk menggabungkan 2 kalimat di sini? Nah, kita harus tahu artinya berarti di sini. You need to put more effort into your work katanya. Jadi kamu tuh harus memberikan karya yang lebih kepada pekerjaan-pekerjaan kamu. Nah, you won't get a passing grade. Nah, you won't get a passing grade. Kamu tidak dapat atau kamu tidak dapat lulus. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti di sini tuh harus ada kalimat yang sebab akibat gitu. Ini kalimatnya menyatakan sebabnya, ini akibatnya. Berarti mana conjunction yang tepat? Apakah moreover, otherwise, unless, atau instead? Oke. Nah, yang benar adalah yang otherwise, atau berarti jika tidak. Nah, ini jika tidak ya. Oke. Nah, kalau unless itu kecuali sih. Kalau instead itu bisa digantikan dengan gitu, instead gitu. Nah, seperti itu. Kalau moreover terlebih, nah gitu. Nah, berarti yang tepat adalah yang otherwise. Oke, jika tidak. Banyak lagi conjunction yang harus kita pahami dalam bahasa Inggris ini ya. Ini adalah salah satunya. Oke, yang ini jawaban yang untuk nomor 1, yang benar adalah yang B. Nah, untuk nomor 2, a current of water known as the Gulf Stream comes up from the Gulf of Mexico and then bla 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 the North Atlantic toward Europe. Oke, kita analisis dulu nih, harus ada 2 klausa, berarti harus ada subjek predikat. Nah, di sini untuk kalimat yang pertama tentukan dulu subjeknya. Subjeknya adalah Gulf Stream ya, predikatnya adalah comes. Oke. Berarti di sini ini adalah conjunctionnya and, berarti yang di sini ada nggak subjek dan predikatnya? Bla 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 the North Atlantic toward Europe. Nah, bukan, ini adalah keterangan atau adverb. Berarti yang nggak ada di sini adalah subjek dan predikat. Kita lihat optionnya, yang ada subjek dan predikatnya mana. Kalau crossing predikat aja. It cross ini boleh. With its cross, its itu kepunyaan atau pronoun, itu bukan predikat. Cross it itu kebalik. Berarti yang benar adalah ini ya, it crosses. Nah, itu. Oke, itu cara menentukan klausa mana yang tepat dan juga conjunction yang tepat untuk indikator yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, selanjutnya nih, disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan bentuk conditional, fulfilled atau unfilled dengan benar. Oke, di sini kalimatnya ini sama conditional, berarti berhubungan dengan tadi ya, tipe conditional sentences yang tadi 3. Oke, kita lihat nih di sini. We were not informed of the decision. We did not have something to say about it, katanya. The meaning that best expresses the 2 sentences above is, nah, berarti kita cari artinya nih. Nah, berarti kita harus paham nih setiap kalimatnya. We were not informed, berarti kita tidak dikasih tahu ya. We were not informed of the decision atau keputusannya. We did not have something to say about it, katanya. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu ya. Berarti kenyataannya, berarti dia itu
tidak tahu, tidak diberitahu tentang keputusannya. Jadi tidak bisa memberikan pernyataan tentang keputusan tersebut. Nah, yang mana nih yang benar? Oke. Berarti kita cari, karena ini tentang conditional sentence, berarti harus ada if ya. Oke, bisa aja sih had atau if. Oke, sama aja. Oke, kita lihat di sini. Ya, if we had informed the decision. Oke, berarti had we been informed the decision, we might have had something to say about it. Nah, kalau dilihat dari rumus tipe-tipe conditional sentences, mana yang termasuk kepada tipe-tipe conditional sentences? Oke, if we had informed, kalau we've been ini tuh pakai passive voice ya, ini nggak masuk. If we had informed, oke, ada if, ada had informed, berarti past, ini tuh past, berarti ini tipe yang ketiga ya. If we had been informed, ini menggunakan passive voice, we would have something to say about it, katanya. If we are informed the decision, oke, kita di sini ini berarti tipe yang semuanya menggunakan passive voice. We will have something to say about it. If we were informed the decision, we would have something to say about it. Oke, bagaimana cara menentukannya nih? Nah, di sini yang paling ini adalah, jadi kan di sini tuh dia tuh nggak dikasih tahu tentang informasi itu. Berarti jika saja dia dikasih tahu, dia pasti bisa. Nah, itu. Nah, kita harus cari kalimat yang menyatakan seperti itu. Nah, if we are informed the decision, nah, we will have something to say about it, katanya gitu. Nah, di sini kita menentukannya present, tapi yang dipasifkan yang mana? Nah, karena semuanya itu menggunakan passive voice ya, tapi kita cari yang presentnya. Karena di sini kalau misalkan kita dikasih tahu, kita akan bisa ngomong gitu. Jadi tentang probability atau kemungkinannya. Coba aja kita dikasih tahu gitu ya, pasti kita bisa ngomong sesuatu tentang itu. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang D gitu. Di sini, karena di sini menggunakan will ya, we will have something about it gitu. Oke, nah itu untuk mengerjakan soal yang ini. Agak lumayan juga sih, kita harus paham tentang tipe-tipe conditional sentence dan juga menerapkannya pada contoh-contoh kalimat soal-soal yang berbeda tipe ya. Nah, selanjutnya nih, disajikan sebuah teks percakapan transaksional, peserta mampu menentukan idiomatic expression. Nah, yang tepat untuk konteks yang ada, berarti it's talking about idiom. Nah, apa sih idiom itu? Nah, di sini idiom itu is a word of phrase which means something different from its literal meaning ya. Jadi itu kata atau juga bisa berupa frase yang berarti berbeda dengan arti yang sebenarnya. Idiom mempunyai banyak bentuknya ya, dan artinya itu berubah gitu ya. Nah, kita tuh bisa memahami idiom itu dari ke penggunaan-penggunaan yang populer. Nah, mungkin kalau misalkan kita dibandingkan dengan bahasa Indonesia, idiom itu semacam istilah, misalkan buah tangan, buah bibir. Nah, itu istilah gitu. Jadi misalkan buah tangan atau oleh-oleh, buah bibir itu jadi obrolan orang. Nah, seperti itu. Itu kan artinya itu beda gitu. Enggak, bibir itu enggak mungkin berbuah gitu, tapi buah bibir itu berarti menjadi diomongin orang gitu. Nah, ini juga sama di bahasa Inggris juga ada yang seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Break a leg itu berarti artinya way to wish someone good luck, katanya. Berharap seseorang itu dapat keberuntungan. To live it up, the kick of the bucket. Nah, itu contoh-contoh idiom ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui idiom? Berarti kita harus banyak membaca. Biasanya tuh banyak idiom-idiom yang muncul itu ketika kita melihat film-film dari luar negeri atau berbahasa Inggris. Biasanya people itu dalam percakapannya banyak menggunakan idiom. Oke. Nah, ini contoh-contoh idiom, teman-teman bisa baca aja, dan banyak lagi yang biasanya digunakan dalam percakapan untuk idiom ini ya. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada sebuah percakapan nih. Hi dude, what's up? What
what are you up to? Well, good. Anyway, can you give me a trick how to be a friend with Emma? Katanya. Wow, come on, you know how to do it, don't you? It's a piece of cake, man. Katanya gitu. Okay, maybe I'll call her first and do a blind date. What do you reckon? Sound interesting. It's worth a shot. Katanya gitu. Nah, di sini the underlined expression can be replaced as. Nah, di sini ada yang di garis bawah ini. It's a piece of cake, katanya. Nah, apa yang paling tepat? Very easy, so confused, hard to find, atau very difficult to do. Nah, untuk idiom ini tidak ada tips dan trik khusus untuk menjawabnya, karena kita harus tahu arti sebenarnya atau bagaimana cara mengetahuinya. Kita harus sering-sering mendengarkannya. Kalau yang seperti ini ya, it's a piece of cake, itu adalah sama dengan very easy. Nah, jadi jawaban yang benar adalah very easy. Oke. Ada contoh lain nih. Nah, Alan, it's so good to see you again. How long has it been? 20 years, katanya. Long time no see, buddy. I'm so glad I came to the reunion. I had a feeling you would be here. I wouldn't miss it for the world. Wow, you dressed to kill. Nah, ini juga salah satu idiom ya. It's not every day that we have our 20th reunion. You've got a point there. Why don't we blah blah blah? I'm sure you got plenty of stories. Nah, mana kalimat atau idiom yang tepat untuk melengkapi conversation di sini? Apakah have a whale of time, have a seat and catch up, have a good head for figures, bring home the bacon, atau booze it up? Nah, di sini tuh ceritanya tuh ketemu lagi setelah 20 tahun. Nah, di sini tuh ketemunya pada saat reuni. Berarti idiom yang tepat itu yang mana? You've got a point there. Why don't we? Bagaimana kalau kita yang mana? Terus yang berdiskusi life, good math, make money, drink a lot. Oke, yang benar adalah have a seat and catch up. Jadi di sini ada ininya ya, plenty of stories katanya. Berarti pengen banyak cerita nih, udah banyak tahun atau lama gak ketemu gitu. Berarti yang benar adalah idiom have a seat and catch up ya, atau artinya to see an old friend and discuss life. Oke. Teman-teman, itu aja untuk pembahasan kali ini. Next saya akan bahas lagi dari kisi-kisi bahasa Inggris untuk PPG Daljab. Semoga teman-teman bisa tetap semangat dan video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, share juga video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.